Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, para santri dan santriwati hafizakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang kita harapkan keberkahannya ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, maka sebagaimana rutinitas kita di malam Senin, kita belajar bersama, mengkaji bersama kitab Khulasatul Ta'dhimil Ilm, itu ringkasan poin-poin pengagungan terhadap ilmu. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke poin pembahasan yang ke-11. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan masuk di pembahasan baru, yaitu poin ke-11. Baik. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-ma'qidul hadi asyara. Penulis berkata, semoga Allah menjaga beliau, simpul ke-11 atau poin ke-11 yang termasuk mengagungkan terhadap ilmu, yaitu siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yahrimuha. Yang artinya menjaga ilmu dari hal-hal yang mencederainya. Di poin ke-11 yang termasuk pengagungan terhadap ilmu adalah menjaga ilmu dari sesuatu yang mencederainya. Seperti apa sesuatu yang mencederainya itu atau yang merusaknya? Mimma yukhaliful muru'ah wa yakhrimuha, yaitu apa-apa yang membuat jelek muru'ah. Muru'ah itu sikap atau kehormatan. Nanti insya Allah kita akan bahas pengertian lebih dalamnya. Yang jelas apa? Di poin ke-11 ini penulis mengatakan di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu yaitu seorang penuntut ilmu menjaga ilmu, jangan sampai ilmu itu ternodai. Seperti apa ternodainya? Dia melakukan hal-hal yang dapat mencederai kehormatan dia sebagai penuntut ilmu. Apa itu hal-hal yang dapat mencederai dia? Mencederai ilmu dia? Nanti kita akan bahas di poin ini insyaallah ta'ala. Karena ketahuilah bahwasanya yang namanya ilmu itu sebagaimana sering kita ulang-ulang adalah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia. Nah, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia ini mesti kita untuk meraihnya itu sungguh-sungguh. Dan di antara hal yang dapat memudahkan kita untuk meraih ilmu adalah jangan sampai kita belajar ilmu agama tapi perangai kita jelek. Jadi barang siapa yang belajar ilmu agama tapi perangai dia jelek, maka dia bukan termasuk orang yang mengagungkan ilmu. Ketika seorang tidak mengagungkan ilmu, maka apa konsekuensinya? Dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Karena sering diulang-ulang bahwasanya kajian kita di malam Senin ini membahas kitab tentang pengagungan terhadap ilmu. Semakin seorang mengagungkan ilmu, semakin besar kadar ilmu yang ia akan dapatkan. Semakin sedikit kadar pengagungan terhadap ilmu, maka sedikit pula ilmu yang akan ia dapatkan. Tapi ingat, ilmu di sini ilmu yang bermanfaat, bukan yang sekedar ilmu maklumat doang, pengetahuan semata, tidak, akan tapi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua. Pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Siapa yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Orang yang mengagungkan ilmu. Sebaliknya, siapa yang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Orang yang tidak mengagungkan ilmu. Nah, di antara bentuk pengagungan ilmu adalah jangan sampai kita merusak kehormatan ilmu. Jangan sampai kita merusak nama baik kita sebagai penuntut ilmu. Ini sering kita diulang di hari Senin. Kita mengatakan apa? Kita berjanji untuk menjaga kehormatan diri kita. Ini bagian dari agama kita. Kita sebagai penuntut ilmu harus beda dengan selain kita. Dalam artian bedanya yang positif. Jangan sampai misalkan penuntut ilmu tapi pakaiannya sama dengan orang awam. Jangan sampai penuntut ilmu ucapannya sama dengan orang yang di jalanan. Ini melakukan ilmu tidak? Tidak. Orang yang mengagungkan ilmu mesti dia menjaga ilmu. Baik, oleh karenanya penulis berkata hafizallahu taala, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, ilmu tidak akan menjaga dia. Ana ulangi. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaga dia. Karena yang namanya ilmu itu dapat menjaga seseorang, dapat menjaga pemiliknya. Menjaga dari apa? Tentu yang pertama menjaga dari api neraka. Orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, ilmunya akan menjaga dia dari api neraka. Begitupun orang yang punya ilmu yang bermanfaat, ilmu tersebut akan menjaga dia dari sesuatu yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat. Nah, ketika seorang tidak menjaga ilmu, ilmu pun enggan menjaga dia. Mungkin dia pintar, tapi dalam hal pengamalan nol, bahkan nol besar mungkin. Disebabkan apa? Pengagungan terhadap ilmunya nol. Ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, barang siapa yang tidak mengagungkan ilmu, barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaga dia. Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilm. Barang siapa yang ia melakukan sesuatu yang dapat merusak kehormatan dia sebagai penuntut ilmu, maka dia telah merendahkan ilmu. Kalau misalkan seorang penuntut ilmu sikapnya jelek, maka pada hakikatnya dia telah merendahkan ilmu. Jangan sampai orang berkata misalkan, oh si fulan ngaji, si fulan belajar ilmu agama, bahkan si fulan mondok, tapi ucapannya seperti orang yang tidak mondok, akhlaknya seperti orang yang tidak mondok, tutur katanya seperti orang yang tidak belajar agama. Ini berarti apa? Dia telah merusak kehormatan ilmu. Sehingga orang awam itu apa? Menuduhnya ilmunya, bukan orangnya, padahal yang salah orangnya, bukan ilmunya. Ini rahasia kenapa kita harus menjaga ilmu agama. Karena yang ditembak itu kita sebagai pembawanya, bukan ilmunya. Jangan sampai misalkan belajar agama sekian tahun, tapi ternyata sikapnya seperti itu. Ya, ini merusak agama. Dalam artian dia tidak memuliakan ilmu agama. Dia merusak muru'ah, kehormatan dia sebagai penuntut. Jadi jangan sampai seperti itu. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalah. Barang siapa yang dia itu melakukan sikap-sikap yang dapat menodai ilmu yang dia miliki, maka dia tidak memuliakan ilmu. Falam yu'azzimhu, dia tidak memuliakan ilmu. Wa waqa'a fil batalah, dia terjatuh pada hal-hal yang sia-sia. Kenapa dia terjatuh pada hal yang sia-sia? Ya,
Dia belajar, tapi ternyata tidak diamalkan, sia-sia dia. Nah, tapi ingat, bukan berarti ya udahlah saya nggak usah belajar, enggak. Belajar dan amalkan. Dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk mengamalkannya, karena memang mengamalkan ilmu bukan sesuatu yang mudah. Jangan kalian misalkan putus asa, oh Ustaz misalkan penyampaiannya ini, enggak. Belajar sedikit demi sedikit, amalkan. Dan insya Allah Ta'ala ketika kalian sungguh-sungguh benar ingin mengamalkan ilmu agama, Allah akan mudahkan kalian untuk mengamalkannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, kata Allah, Allah akan mudahkan jalan-jalan kami. Ya, ketika misalnya kita ingin jujur kepada Allah, sungguh-sungguh ingin mengamalkan ilmu, ingin mendapatkan ilmu, Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat. Asal syaratnya apa? Kita sungguh-sungguh. Ketika kita tidak sungguh-sungguh, mustahil Allah berikan kepada kita kemudahan, mustahil. Karena ada pepatah apa? Ketika ada usaha, maka akan ada 1000 jalan terbuka. Ketika memang ada usaha, 1000 jalan terbuka. Tetapi ketika memang tidak ada keinginan pada diri kita, 1000 jalan itu seolah buntu. Saya pahami. Yang penting ada kemauan terlebih dahulu, himmah, keinginan. Kemudian setelah itu apa? Ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah SWT. Ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Saya sudah mondok sekian tahun, ingin ilmu yang bermanfaat, ingin ilmu yang membuahkan efek yang baik pada kehidupan saya. Fatufdi bihil halu ila zawali ismil ilmi anhu. Lihat kata beliau hafizallahu ta'ala, ketika seorang terus-menerus bersikap jelek, dia merusak kehormatan diri dia, merusak kehormatan ilmu, maka bisa jadi tercabut darinya nama ilmu. Contoh tadi, seorang misalkan orang awam, oh dia belajar ilmu agama, dia mondok, tapi kata-katanya kasar, kepada ibunya tidak berbakti. Jangankan berbakti, misalkan saling sapa saja, izin keluar, atau ketika pulang misalkan tidak ada obrolan, ini tanda apa? Mesti diperbaiki lagi ilmu kita itu. Ingat, ilmu Islam itu bukan ilmu teori. Ilmu Islam itu ilmu tatbiki, ilmu praktek. Dan rata-rata ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dipraktekkan. Contoh ilmu kedokteran misalkan. Seorang hanya sekedar tahu saja ilmu tentang bedah, tapi dia tidak praktek, kurang manfaatnya. Apalagi ilmu agama ini. Ilmu agama ini atau kita belajar ilmu ini hanya sekedar wasilah, sarana. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita beramal. Jadi ingat, kalian belajar itu wasilah, sarana saja. Tujuannya apa? Beramal. Jadi jangan sampai tujuan kalian belajar, bukan itu tujuannya. Kalian itu belajar tujuannya supaya bisa diamalkan. Sebagaimana misalkan seorang, dia itu bekerja tujuannya untuk mendapatkan uang. Jadi bekerja ini sebagai sarana, wasilah untuk mendapatkan uang. Orang yang terus bekerja, terus sibuk bekerja, tidak peduli mendapatkan uang, mendapatkan untung, rugi dia. Begitupun seorang belajar, tapi tidak diamalkan. Karena belajar ini wasilah, sarana untuk mengamalkan. Dia sibuk dengan sarana, tidak diamalkan, rugi dia. Sebagaimana pedagang sibuk dengan dagangannya, seorang berbisnis sibuk dengan bisnisnya, tidak peduli dia untung atau ruginya. Ini salah. Ya, begitupun kita penuntut ilmu. Hendaknya apa? Kita berusaha semaksimal mungkin amalkan ilmu. Allah memerintahkan kita untuk bersegera dalam sholat, bersegera. Allah memerintahkan kita untuk taat. Allah memerintahkan kita untuk tundukkan pandangan. Allah memerintahkan kita untuk berbicara yang baik. Baik, selanjutnya, qala Wahb bin Munabbih, la yakunul battalu minal hukama. Artinya, orang yang senangnya itu main-main, dia tidak akan menjadi orang yang bijaksana, tidak akan menjadi ulama. Ya, orang yang senangnya main-main tidak akan menjadi ulama. Bukan berarti apa? Dalam artian tidak boleh misalkan olahraga, tidak. Akan tapi kehidupannya keseharian terus main-main, tidak serius, ini salah. Yang betul itu apa? Sungguh-sungguh dalam belajar.
Ketika seorang sungguh-sungguh dalam belajar, dia berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas, maka biidznillah dia akan menjadi seorang yang paham agama, seorang yang punya ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya wajima'ul muru'ah kama qala Ibnu Taimiyah al-jaddu fil muharrar wa tabi'ahu hafidhuhu fi ba'di fatawi isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Yang artinya yang namanya muru'ah itu tergambar pada dua poin penting. Jadi yang namanya muru'ah itu tadi kan Ustaz bilang bahwasanya seorang jika ingin melakukan ilmu dia harus menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah? Disebutkan di sini. Ini dinukil dari Ibnu Taimiyah al-Jadd wa al-Hafid. Al-Jadd itu kakek, al-Hafid itu cucu. Karena Ibnu Taimiyah itu ada dua. Pertama kakeknya, yang kedua cucunya. Adapun yang sering kita dengar Ibnu Taimiyah itu cucunya, al-Hafid. Baik. Kata beliau apa itu al-muru'ah? Yaitu isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu. Yang namanya muru'ah itu adalah menggunakan segala sarana yang bisa memperbagus dan menghiasinya. Jadi bersikap dengan sesuatu yang dapat memperbagus dan mengindahkannya. Jadi yang namanya muru'ah itu bersikap dengan sesuatu yang dapat mengindahkannya dan menjadikan dia bagus. Contoh misalkan senyum. Ini muru'ah tidak? Senyum muru'ah tidak? Muru'ah. Kenapa? Karena membuat dia semakin bagus. Mengucapkan salam, ini muru'ah tidak? Kenapa? Semakin indah, semakin bagus, semakin baik. Sebaliknya, ini poin yang pertama, muru'ah itu apa? Bersikap dengan sesuatu yang menjadikan dia indah. Yang kedua, poin kedua, muru'ah itu watajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Yang namanya muru'ah itu poin yang kedua, yaitu menjauhi apa-apa yang dapat merusak dan mengotorinya. Menjauhi apa-apa yang dapat merusak dan mengotorinya. Jadi dua poin. Seorang jika ingin menjaga ilmu, yaitu menjaga muru'ah, poinnya apa? Pertama, dia berhias dengan sikap yang baik. Itu gampang. Muru'ah itu bersikap dengan sikap yang baik. Dan yang kedua, dia menjauhi sikap-sikap yang jelek. Ini gampang. Contoh misalkan seorang berkata kasar, ini menghilangkan muru'ah tidak? Menghilangkan muru'ah. Masuk di poin kedua, yaitu merusak sikap dia sebagai penuntut ilmu. Dan ini apa? Sebagai kaidah. Gampangnya gimana? Yang namanya muru'ah itu kalian berbuat baik, bersikap baik, dan tidak bersikap jelek dan bersikap buruk. Paham tuh? Teriak-teriak. Ini merusak muru'ah tidak? Rusak. Taib. Bergaul dengan orang yang kurang baik merusak muru'ah tidak? Rusak. Jangan sampai misalkan seorang penuntut ilmu kerjaannya bergaul dengan orang yang kurang baik. Kerjaannya nongkrong misalnya. Kan seperti itu. Bukan berarti nongkrong itu haram. Boleh kalian nongkrong misalkan pergi kemana, kemudian tidak ada lawan jenis itu boleh. Akan tapi dalam artian nongkrong bersama orang yang kurang paham agama, kemudian melihat lawan jenis yang diharamkan, ini yang tidak dibolehkan. Adapun sekadar rekreasi misalkan boleh. Dan Anda juga dulu pernah seperti kalian, artinya pernah yang namanya masa muda. Dan memang masa muda itu sesuatu yang
Di dalam jiwa itu terdapat gejolak yang luar biasa. Akan tetapi syariat yang mulia ini telah memotivasi para pemuda ketika dia mampu menahan gejolak yang ada pada dalam dirinya, maka pahalanya besar. Jadi pahalanya besar. Di mana misalkan para pemuda seusia kalian lagi bebas-bebasnya di luar sana, bersikap bebas, mau pergi kemana bebas, kalian di pondok ini jangan sampai hanya sekedar badan kalian saja. Dalam artian ketika di pondok baik, keluar pondok kurang baik, jangan seperti itu. Kebiasaan yang baik di pondok ini ketika keluar lanjutkan. Jadi di pondok ini latihan bagaimana kalian bersikap. Pengamalannya kapan yang sesungguhnya, yaitu ketika kalian di luar. Baik. Selanjutnya qila li Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah termasuk dari sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu jami'an. Ada yang bertanya kepada seorang ulama ini, Sufyan bin Uyainah. Dikatakan kepada beliau, qad istanbata minal Qur'ani kulla syai' fa ainal muru'ah fi. Kata orang tersebut bertanya kepada Sufyan, sesungguhnya engkau telah mengambil hukum dari Al-Quran terhadap setiap permasalahan. Jadi ulama itu mengambil hukumnya di dalam Al-Quran. Segala sesuatu diambil hukumnya di dalam Al-Quran. Maka orang tersebut bertanya, disebabkan kau telah mengambil hukum di dalam Al-Quran, coba sebutkan mana di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang muru'ah. Jadi ditanya oleh seorang Sufyan ini, mana di dalam Al-Quran dalil muru'ah. Gampangnya seperti itu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fi qawlihi ta'ala, yaitu dalil muru'ah pada firman Allah di dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ini dalil muru'ah. Khudhil afwa, maafkanlah. Ini muru'ah tidak muru'ah. Seorang berhias, pemaaf ini hias yang baik tidak? Baik tidak seorang jadi pemaaf? Baik. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, maafkan. Tapi emang sulit, tapi latih. Latih ketika ada orang yang berbuat jelek kepada kita, maafkan. Supaya apa? Supaya Allah memaafkan kita. Ketika kita misalkan memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat jelek kepada kita, kita harapkan apa? Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita itu banyak. Mudah-mudahan ketika kita memaafkan orang yang berbuat jelek kepada kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa'mur bil 'urf. Begitupun yang namanya muru'ah itu, wa'mur bil 'urf, perintahkan yang baik-baik. Perintahkan yang baik-baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang bodoh. Ya, ketika orang-orang bodoh misalkan mengejek kita atau berkata-kata jelek kepada kita, berpaling, jangan hiraukan. Ini orang bodoh. Kalau dilawan apa? Kita sama-sama bodoh. Perhatikan sini. Di antara adab dalam majelis apa? Perhatikan seorang ustaz yang sedang menyampaikan. Ini termasuk pengagungan terhadap ilmu. Jadi yang pertama apa tadi? Khudil afwa, maafkanlah. Kemudian wa'mur bil 'urf, perintahkan yang baik-baik. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kata beliau, fa fihil muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlaq. Di dalam ayat ini terdapat muru'ah. Terdapat muru'ah. Muru'ah apa tadi? Berhias dengan sikap yang dapat menjadikan indah dan menjauhi hal-hal yang dapat menjelekan kita. Wa husnul adab, begitupun di dalam ayat ini terdapat akhlak atau adab yang baik.
Di dalam ayat ini terdapat adab yang baik. Contoh tadi apa yang pertama? Khudil afwa, maafkan. Kemudian wa'mur bil urf, perintahkan yang baik. Ketika misalkan kita melihat teman kita melakukan kesalahan, kemudian kita tegur, ini muru'ah tidak? Muru'ah. Kemudian perintahkan mereka melakukan yang baik. Jadi jangan sampai ketika teman kita salah kita diamkan, jangan sampai. Karena kita tidak mungkiri bahwasanya setiap dari kita pasti melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik kita adalah yang ketika diingatkan, ditegur kembali, tidak mengulangi. Ketika misalkan melihat temannya salah, ditegur, akhi misalkan, itu salah, bukti itu salah, jangan lakukan. Dan orang yang dinasihati hendaknya terima, kan itu kebaikan. Wa'mur bil urf, perintahkan yang baik-baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang bodoh. Ketika ada orang yang mencibir kita dan dia orang bodoh, sudah hiraukan, berlalu saja. Tidak usah dipikirkan. Kemudian wa makarimul akhlak, dalam ayat ini juga terdapat akhlak yang mulia. Baik, selanjutnya wa min alzami adabin nafsi lit-talibi tahallihi bil muru'ah. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, di antara adab yang harus dipegang oleh seorang penuntut ilmu adalah berhias dengan muru'ah. Jadi antara adab yang seorang penuntut ilmu itu berpegang teguh dengannya adalah berhias diri dengan muru'ah. Dan hendaknya dia juga apa? Menjauhkan diri dari apa-apa yang dapat menjatuhkan muru'ahnya, kehormatannya. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu itu berhias diri dengan muru'ah. Muru'ah itu apa? Gampangnya kehormatan. Dia berhias diri sehingga kehormatannya itu baik. Ini seorang penuntut ilmu itu mesti seperti itu, berhias diri supaya dia terlihat indah dan menjauhi hal-hal yang dapat menjadikan dia jelek. Bisa dipahami? Sepahami tidak? Bisa pahami? Contohnya apa? Kata beliau, hal-hal yang termasuk dari menjatuhkan kehormatan atau muru'ah adalah kahalqil hilyah, kahalqi al-lihyah, yaitu memotong janggut. Memotong janggut ini termasuk hal yang dapat merusak muru'ah dia, kehormatan dia. Sampai misalkan penuntut ilmu tapi janggutnya dipotong. Mungkin terlihat sepele, tapi ketahuilah bahwasanya memotong jenggot, sebagian ulama menukil ijma tentang keharamannya. Coba ijma. Ijma itu apa? Sumber hukum seorang muslim, Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas, sumber hukum. Sebagian ulama menukil bahwasanya memotong janggut haram hukum. Jadi bukan masalah sepele. Dan ingat, seorang yang mulia itu apa? Tidak melihat sepele atau besarnya. Ketika Allah memerintahkan, ketika Rasul memerintahkan, lakukan. Ketika Allah dan Rasulnya melarang, tinggalkan. Bukan masalah besar atau kecilnya, tapi siapa yang memerintahkan kita. Ustaz jenggot doang dipermasalahkan, bukan ustaznya, Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk ilfa'ul lihyah, panjangkan jenggotmu, aqasus syawarib, dan cukur kumismu. Bahkan dari apa? Di antara ulama yang menukil ijma haramnya memotong jenggot adalah Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Ijma', Maratibul Ijma'. Bahkan sebagian ulama menukil bahwasanya memotong jenggot termasuk dosa besar. Subhanallah, bukan dosa kecil, dosa besar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya memotong jenggot termasuk dosa besar. Dan seorang penuntut ilmu tidak layak untuk melakukan dosa besar. Jangan dosa besar, dosa kecil pun ketika terus-menerus tidak layak. Taruhlah misalkan Ustaz memotong jenggot dosa kecil tapi ketika dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar.
Karena tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Dosa yang kecil pun ketika dilakukan terus menerus menjadi dosa besar. Begitupun tidak ada yang namanya dosa besar mal istighfar bersama istighfar. Ketika dosa sebesar apapun dibarengi istighfar, maka insya Allah tidak ada yang namanya dosa besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hal yang dapat merusak muru'ah seorang penuntut ilmu. Kemudian au kasratil iltifati fit thariq, atau banyak menoleh di jalan. Ini pun termasuk merusak muru'ah. Apa itu banyak menoleh di jalan? Kalau gampangnya mungkin matanya jelalatan. Ini dapat merusak muru'ah, kehormatan seorang penuntut ilmu. Bisa dikiaskan, begitupun lihat HP. Lihat HP, seorang di HP tersebut melihat yang haram-haram, ini dapat atau termasuk dari hal-hal yang merusak muru'ah. Jadi bisa jadi secara langsung dia matanya jelalatan atau melalui handphone dia. Pegang HP boleh tidak? Boleh. HP itu wasilah, sarana. Yang namanya sarana itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejelekan. Jadi poin yang disebutkan di sini oleh penulis hafizallahu taala itu banyak menoleh di jalan atau matanya jelalatan. Termasuk di dalamnya apa? Di zaman kita yaitu melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam HP. Atau misalkan lebih dari itu, justru dia yang mempertontonkan dirinya. Misalkan videoan, kemudian di-share, ini nggak boleh. Apalagi wanita. Wanita itu apa harus dijaga, dihijab. Ini lebih merusak lagi muru'ah. Lebih merusak muru'ah. Kemudian selanjutnya au maddir rijlaini fi majma'in nasi min ghairi hajatin wala daruratin da'iyatin. Yang termasuk dari atau yang termasuk hal yang dapat merusak muru'ah seorang, membentangkan kakinya di perkumpulan. Membentangkan kakinya di perkumpulan ini termasuk dari, kecuali illa lihajah, kecuali ada keperluan atau darurat atau sakit, itu lain lagi. Tapi izin dulu, kasih tahu sebelumnya, misalkan Pan, anak sakit misalkan. Ya gak apa-apa, kalau sakit silakan, gak apa-apa. Kalau sakit kan ada udzur. Yang tidak boleh itu apa? Tanpa ada udzur tiba-tiba membentangkan kakinya di majelis, di pertemuan. Apalagi misalkan membentangkan kakinya ke hadapan ustadznya, atau ke hadapan orang tuanya, atau ke mushaf misalkan. Mushaf itu apa? Al-Quran. Bahkan yang lebih menakjubkan, lihat, perhatikan adab ulama salaf. Imam Abu Hanifah mempunyai guru, Hammad bin Salamah kalau nggak salah, atau Hammad bin Sulaiman, lupa lagi. Yang jelas beliau mempunyai guru, saking beradabnya kepada gurunya tidak berani menjolorkan kakinya ke arah rumahnya. Jadi Imam Abu Hanifah, siapa yang tidak tahu Imam Abu Hanifah? Salah satu imam 4 mazhab. Yang beliau punya guru, misalkan rumah gurunya di sebelah timur, rumah beliau di sebelah barat, beliau tidak menjulurkan kakinya menghadapi atau menghadapkan ke rumah guru. Jadi bukan sekadar menjulurkan di hadapan gurunya, menghadap rumahnya saja pun dengan menjulurkan kaki, tidak. Mungkin seorang berkata ini berlebihan. Ya tapi lihat hasilnya. Hasil siapa? Imam Abu Hanifah dikenal sampai sekarang. Disebabkan apa? Beradab terhadap gurunya, berhadap terhadap ilmu. Dan ketika berhadap kepada guru, ingat itu pada hakikatnya berhadap kepada apa? Syariat. Karena syariat memerintahkan kita untuk beradab baik kepada guru kita, kepada orang yang lebih tua di antara kita. Yang minimalnya tadi, ketika majelis ilmu jangan sampai menonjol-nonjolkan kaki.
kecuali ada hajat atau sakit misalnya. Begitupun jangan menjolokkan kaki ke hadapan mushaf misalkan, atau ke hadapan kiblat. Ini min babi adab, ini termasuk adab. Baik, selanjutnya au suhbatil aradil wal fusaki wal mujani wal battalin. Begitupun termasuk hal yang dapat merusak muruahnya, yaitu suhbatil aradil, berteman dengan orang yang jelek. Ini berteman dengan orang yang jelek pun apa? Termasuk hal yang dapat merusak kehormatan kita. Yang sampai misalkan kita belajar ilmu agama bertemannya dengan orang-orang jelek. Wal fusak, begitupun berteman dengan orang-orang pelaku maksiat. Misalkan berteman dengan orang-orang yang rokokan, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Minimal ketika mereka rokokan, kalian jangan di situ. Jangan misalkan rokokan diisap sama kalian. Bertemannya saja nggak boleh, apalagi mengisap rokok. Jelas. Dalam artian, berarti nggak boleh. Maksud teman isi teman karib, yang dalam artian kalian bergaul terus-menerus dengan mereka, ketika main dengan mereka. Kalau sekedar bergaul, ya boleh, apalagi mendawahi mereka. Yang tidak boleh itu kongko-kongko. Apa kongko-kongko itu? Jalan bersama mereka, misalnya nongkrong di kafe-kafe. Nah, ini muskilah. Hendaknya apa? Seorang penuntut ilmu itu berteman dengan orang-orang yang lebih baik dari dia, atau minimal sama. Kalau dia berteman dengan orang yang lebih baik, dia bisa mencontoh teman yang lebih baik tersebut. Karena yang namanya teman itu as-sahibu sahib. Nanti kita akan bahas insyaallah di poin selanjutnya, insyaallah pekan depan. Yang namanya teman itu menarik. Teman itu menarik, mau tidak mau pasti terpengaruh, pasti. Bisa jadi kita yang terpengaruh oleh mereka, atau justru mereka yang terpengaruh oleh kita. Jadi kalau misalnya ketika kalian berteman dengan orang yang kurang baik, ketika kalian tidak mampu memberi pengaruh yang baik kepada mereka, sudah tinggalkan, sudah cari teman yang lain. Dan insya Allah banyak teman itu. Teman itu banyak. Begitupun apa yang termasuk hal yang dapat menodai kehormatan seorang penuntut ilmu, yaitu masara'ati al-ahdathi was-sigar, yaitu bertengkar dengan anak kecil. Ini juga dapat merusak kehormatan penuntut ilmu. Seandainya misalkan kita perhatikan dari adab-adab yang disebutkan oleh penulis, mungkin sebagian orang berkata, Ustaz, itu mah hal sepele. Enggak. Ini bukan hal-hal sepele. Ini syariat, ini bagian dari agama kita. Dan ketika misalnya kita melakukan hal yang terlihat sepele ini, dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Justru pahala yang lebih besar. Karena yang namanya kebaikan itulah tahqironna. Jangan sampai kalian menyepelekan minal ma'rufi syai'an. Kebaikan meskipun kecil. Jadi syariat yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan kebaikan meskipun terlihat kecil. Ketika kebaikan sudah lakukan, jangan lihat kecil atau besar, yang sudah lakukan. Walau engkau ka'akhaka biwajhin talqin. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan senyum, itu kebaikan, sudah lakukan. Bahkan apa? Itu termasuk sedekah. Kalian senyum kepada saudara kalian termasuk sedekah. Tamassuka li akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu termasuk sedekah. Sedekah dapat pahala tidak? Dapat pahala. Jadi yang namanya sedekah itu bukan semata-mata dengan uang saja. Ustaz, saya tidak punya uang, tidak bisa sedekah. Bisa sedekah dengan senyuman. Wa tu'inur rajul, wa tu'inar rajula. Begitupun kau menolong seorang laki-laki, mengangkat barangnya ke hewan tunggangannya, dapat pahala. Itu sedekah. Kalian sekedar bantu saja dapat sedekah. Ya, seorang muslim itu apa? Hidupnya senantiasa diisi dengan kebaikan. Jadi jangan remehkan kebaikan meskipun kecil.
Begitupun sebaliknya, jangan sampai bermudah-mudahan dalam kemaksiatan meskipun terlihat kecil. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam hal kemaksiatan meskipun terlihat kecil. Contoh misalkan kata-kata yang kurang baik, mungkin terlihat kecil, tapi orang yang mulia itu tidak lihat kecil atau besarnya. Ketika Allah melarang sudah tinggalkan. Ketika Rasul melarang sudah tinggalkan. La tahqiranna as-saghaira, jangan kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innal jibala minal hasad, karena gunung yang besar kumpulan kerikil-kerikil yang kecil. Gunung itu kecil, kerikilnya satu. Jadi tumpukan gunung. Begitupun dosa, kecil. Ketika terus lakukan menjadi dosa besar. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya perumpamaan dosa kecil yang terus-menerus dilakukan sebagaimana orang mengumpulkan ranting. Tahu ranting? Ranting itu ya tahu lah, suatu yang kecil kan. Kumpulkan ranting 1, 2 terus. Ketika banyak dibakar, membinasakan tidak? Binasakan. Begitupun dosa. Kecil. Ketika terus dilakukan menjadi besar. Dan ingat, ketika kalian ingin melakukan dosa, ingat beberapa hal. Ini penting, hendaknya kita renungi, dicatat dan dipahami dan diamalkan. Ketika kita ingin melakukan dosa, renungkan beberapa hal berikut ini. Berapa menit lagi ya, Tan? Sambil menunggu adzan, kita bawakan perkataan Ibrahim bin Adham. Perkataan Ibrahim bin Adham. Datang seorang kepada beliau. Kepada siapa? Ibrahim bin Adham. Kata orang tersebut, "Wahai Syekh, wahai Ibrahim bin Adham, nasihati aku supaya aku tidak terjatuh kepada kemaksiatan." Nasihati aku supaya tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Ini insya Allah mujarab. Ketika kalian merenungi ini, pahami ini, amalkan, insya Allah mujarab. Yang pertama kata beliau, jika Anda ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melakukannya di atas bumi Allah. Ini yang pertama. Apa? Yang pertama, jika engkau ingin bermaksiat, jangan lakukan di bumi Allah. Bisa tidak? Hah? Tidak bisa. Ini semua bumi milik siapa? Milik Allah. Kita sebagai tamu, bahasanya itu tinggal di bumi Allah. Bagaimana kita bermaksiat kepada pemiliknya? Itu ingat yang pertama. Jika kalian ingin bermaksiat, jangan bermaksiat di bumi Allah. Bisa tidak? Tidak bisa. Terima kasih dulu. Tapi kita lanjutkan sebentar. Jadi jika kita ingin bermaksiat, ingat beberapa poin berikut ini. Yang pertama, jika ingin bermaksiat, lakukan di bumi. Jangan lakukan di bumi Allah. Bisa tidak kira-kira? Kita tidak mungkin bisa bermaksiat ketika kita mengingat bahwasanya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bermaksiat di tempat Allah Subhanahu wa taala? Bisa pahami poin pertama? Kata orang tersebut maka berkata, di manakah saya dapat bermaksiat terhadapnya? Kalau misalkan di bumi Allah tidak boleh. Kata Ibrahim bin Adham, ya udah kamu lakukan di luar bumi Allah. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Sudah beres. Tapi ada lagi pertanyaan. Wahai imam, bagaimana hal itu bisa terjadi sedangkan bola bumi ini dalam genggaman Allah? Artinya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau malu, engkau tinggal di bumi Allah, tapi engkau bermaksiat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, jika ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan makan dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kalian ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Semua kita rezekinya dari siapa? Mungkin ada pertanyaan, enggak Ustaz, saya rezekinya dari orang tua. Nah, orang tua antum dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika ingin bermaksiat, ingat, jika ingin bermaksiat di luar bumi Allah mustahil. Jika ingin bermaksiat, jangan makan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bisa tidak? Tidak. Kemudian yang kedua, jika ingin bermaksiat, maka lakukan di tempat yang Allah tidak melihat. Jika kalian ingin bermaksiat, lakukan di tempat yang Allah tidak melihat. Ada tidak? Allah itu melihat semua tempat. Kalau kita di kamar bermaksiat pakai selimut, nonton HP, kelihatan tidak sama Allah? Kelihatan tidak? Kelihatan. Apalagi misalkan apa? Ya layak ramai, lebih kelihatan lagi. Ini yang ketiga. Apa yang ketiga? Lakukan, jika ingin maksiat, lakukan di tempat yang Allah tidak lihat. Taib, seorang muslim di antara keyakinannya adalah Allah Maha melihat. Tapi kebanyakan dari kita itu hanya sekedar pengetahuan saja. Oh, Allah Maha melihat. Oh, Allah Maha mendengar. Tapi ketika prakteknya apa? Justru sebaliknya. Kita itu terkadang lebih takut sama ustaz yang melihat daripada Allah yang melihat. Ketika Allah melihat, ustaz melihat, langsung gercep. Tapi ketika sehari-hari Allah melihat tidak ada ustaz apa? Kurang gercep. Ingat, jika ingin bermaksiat, lakukan di tempat yang Allah tidak melihat kita. Bisa tidak? Tidak. Kemudian selanjutnya, jika engkau ingin bermaksiat, maka kelak pada hari kiamat ketika malaikat ingin menyeretmu, tolak mereka. Anda ulangi, jika kalian ingin bermaksiat, maka kelak pada hari kiamat ketika malaikat akan mencabut kalian atau menggiring kalian ke neraka, tolak mereka. Bisa tidak? Tidak. Ya udah, jangan lakukan maksiat. Kita tidak mungkin bisa bermaksiat dalam artian ketika kita ingat bahwasanya bumi ini milik Allah, bermaksiat di luar bumi Allah ini mustahil. Jika ingin maksiat, jangan makan dari rezeki Allah, ini mustahil karena setiap dari kita makan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin maksiat apa? Ketika kelak malaikat menggiring kalian ke dalam api neraka, tolak, dan ini mustahil. Artinya apa? Ketika seorang mengingat poin-poin yang disebutkan oleh ulama ini, maka apa? Dia pikir ulang ketika ingin bermaksiat. Bagaimana mungkin dia bermaksiat sedangkan dia tinggal di bumi Allah? Bagaimana mungkin dia bermaksiat sedangkan rezekinya datang dari Allah? Bagaimana mungkin dia bermaksiat sedangkan Allah Maha melihat? Bagaimana mungkin dia bermaksiat sedangkan ketika kelak pada hari kiamat malaikat membawa menggiring dia ke dalam neraka, dia tidak bisa menolak? Sudah, jangan maksiat intinya. Jadi kesimpulannya apa? Meskipun terlihat kecil, maksiat itu jangan dilakukan. Dan yang namanya ketaatan meskipun terlihat kecil, maka lakukan. Allah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.